yetu liye mbinguni, yetu yetu, amina Baba yetu liye, jina lako litukuzwe. Halo anak-anak, shalom. Apa kabar kalian? Baik-baik ya. Nah, ketemu lagi dengan saya Butara. Nah, untuk pelajaran pendidikan agama Kristen dan Katolik, Butara mengucapkan selamat belajar. Anak-anakku kelas 2 agama Katolik, hari ini Butara akan mengajak kalian untuk kembali belajar tentang kisah Esau dan Yakub. Adapun tujuan dari pembelajaran yang pertama adalah anak-anak bisa bersyukur atas karya keselamatan Allah melalui tokoh-tokoh perjanjian lama. Yang kedua adalah anak-anak bisa memiliki rasa peduli pada sesama seperti yang diteladani oleh tokoh-tokoh perjanjian lama. Yang ketiga adalah anak-anak bisa memahami karya keselamatan Allah seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh perjanjian lama. Dan yang terakhir adalah anak-anak bisa melakukan aktivitas dengan cara menceritakan kembali, bermain peran dan sebagainya seperti yang dikisahkan dalam perjanjian lama. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, mari Ibu ajak kalian untuk berdoa. Tuhan Yesus, ini anak-anakmu kelas 2 mau belajar agama Katolik, kiranya Engkau sendiri yang memberikan hikmat, kepandaian untuk anak-anak bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak, kalau kita berbicara masalah kisah Esau dan Yakub, si anak kembar dari Bapak Iska dan juga Ibu Ribka ini tidak akan jauh-jauh dari pembicaraan mengenai hak anak sulung. Hak anak sulung ini merupakan hak istimewa di dalam sebuah keluarga. Anak sulung memiliki derajat tertinggi dalam keluarga setelah ayahnya tentu saja. Nah, berkat Tuhan pada ayah akan otomatis langsung diwariskan hanya kepada anak sulung. Yakub berusaha memperoleh hak anak sulung karena ia ingin mendapatkan kedudukan yang istimewa di dalam sebuah keluarganya. Sebaliknya Esau pun sangat meremehkan hak anak sulung yang dimilikinya. Ia rela menukarkannya dengan sepiring semangkuk sup kacang merah. Nah, dari kisah Esau dan Yakub, mari kita tiru semangat Yakub untuk berusaha mendapatkan hak istimewa di dalam hidup kita. Nah, adapun dasar dari kisah Esau dan Yakub ini Ibu ambil dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Di dalam kisah Esau dan Yakub tersebut, kita bisa meneladani bagaimana perjuangan dari Yakub dalam mendapatkan hak istimewa. Sama seperti kita ketika anak-anak ingin naik kelas dengan nilai rapot yang istimewa, maka kita tentu saja harus belajar dengan tekun dan rajin supaya kelak menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan juga dihormati. Anak sulung merupakan hak istimewa di dalam sebuah keluarga. Anak sulung memiliki derajat yang tertinggi sesudah ayahnya. Berkat Tuhan pada ayah diwariskan pada anak sulung. Yakub pun juga berusaha memperoleh hak anak sulung karena ia ingin mendapatkan kedudukan istimewa. Nah, tiba-tiba suatu saat Ibu Ribka ini dari kisah ini disahkan mau melahirkan anak kembar tersebut ya, Esau dan Yakub. Tetapi yang sulung ini warnanya merah, kulitnya seperti jubah yang berbulu, makanya dinamakan dengan Esau. Waktu anak yang kedua lahir, anak kembarnya yang kedua yang bernama Yakub ini, ia memegang tumit Esau, makanya dinamakan Yakub. Pada waktu itu Bapak Iska ini, suami dari Ibu Ribka, mendapatkan anak
kembar ini ketika berusia 60 tahun. Kedua anak itu bertambah besar. Esau memiliki hobi, yaitu berburu di hutan, tinggalnya di padang. Sedangkan Yakub ini berbeda, kembarannya, adiknya. Dia lebih senang, suka tinggal di rumah. Ayahnya Iska ini lebih sayang pada Esau, sebab bapak Iska ini lebih suka makan daging hasil buruan dari Esau. Tapi ibunya, ibu Ribka, ini lebih sayang pada anaknya Yakub. Nah, pada suatu hari ketika Yakub sedang memasak sayur sup kacang merah, maka datanglah Esau yang habis pulang dari berburu. Ia nampak lelah dan sangat lapar. Kata Esau kepada Yakub, "Saya lapar sekali, berikanlah saya sedikit kacang merah itu." Maka adiknya Yakub, kembarannya Esau ini menjawab, "Boleh, asal kau berikan kepadaku hakmu sebagai anak sulung." Kata Esau, kakaknya, "Sebentar lagi aku akan mati kelaparan. Apa gunanya bagiku hak anak sulung itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku, hak sulunganmu akan kau berikan kepadaku." Kakaknya menjawab, si Esau berkata, "Aku bersumpah, hak sulungku berikan kepadamu." Setelah itu, lalu Yakub memberikan roti dan sebagian dari sayur kacang merah itu kepada Esau. Ia memakan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau sangat meremehkan hak sebagai anak sulung, sangat disayangkan ya. Nah, dari kisah ini mari kita belajar bagaimana kita harus giat mendapatkan sesuatu yang istimewa, yaitu dengan cara yang benar, dengan tekun belajar, dengan tekun berusaha. Nah, anak-anak, tadi kisah pelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih segala yang Kau berikan. Ini anak-anakmu kelas 2 agama Katolik sudah belajar mengenai kisah Esau dan Yakub. Mampukan mereka Tuhan untuk mengerti bahwa untuk bisa mencapai sebuah keberhasilan, sebuah keistimewaan, maka harus dengan usaha yang keras, dengan rajin belajar, dengan giat untuk berusaha. Dalam nama Yesus, mampukan anak-anak untuk mencapai cita-cita mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, adapun tugas agama Katolik hari ini, Putara akan mengambilkan anak-anak silakan mengisi buku Jamrut, langsung diisi, kemudian nanti difotokan kepada saya maupun Pak Saribun di halaman 40 ya, Romawi 1 dan juga Romawi 4. Kemudian coba kalian membuat dari kertas kardus atau kertas bekas, bahan-bahan bekas, membentuk sebuah piala. Nah, piala ya, terserah mau dicat boleh, mau dihias boleh. Nanti silakan nanti difoto, dan di situ itu aja ya, tugasnya dikumpulkan maksimal 1 minggu. Jadi hari Rabu minggu depan paling terakhir dikumpulkan dalam bentuk foto. Terima kasih ya. Selamat mengerjakan tugas. Nah, itu tadi ya anak-anak pelajaran pendidikan agama Kristen dan Katolik. Terima kasih sudah belajar bersama Putara. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.